Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Oke, semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya di masa yang seperti sekarang ini ya. Jadi harus tetap terus bersyukur ya, berdoa. Semoga semuanya lebih baik ya di masa yang akan datang. Oke, teman-teman terima kasih ya atas atensinya untuk kegiatan di perkuliahan perilaku konsumen ini. Oke, ini memang model belajar kita agak sedikit saya modifikasi ya, teman-teman ya, agak sedikit saya rubah karena ini saya kira mata kuliah yang saya kira teman-teman tidak hanya belajar secara teori, tapi saya coba untuk membuat semacam praktek ya, membuat semacam aktivitas ya. Jadi harapan saya sih teman-teman akan lebih paham aplikasi dari mata kuliah ini karena ini yang perlu dicermati, yang perlu dipahami sama teman-teman bahwa di setiap mata kuliah kita, entah itu wajib atau entah itu pilihan, kan paling tidak punya gambaran ya, nanti mata kuliah ini akan dipakai di seperti apa di pekerjaan. Dan ini tentu dari awal teman-teman sudah punya gambaran, sudah punya tujuan, sudah punya bayangan mengenai prospek karir ya setelah Anda lulus. Karena kita tahu kalau misalnya di psikologi sangat banyak yang bisa dipilih Anda mau kerja di mana saja. Karena memang sekarang ilmu psikologi atau aplikasi ilmu psikologi itu sudah bisa masuk di hampir semua bidang kerja. Ini yang paling tidak coba bisa menarik ya beberapa kemampuan, beberapa keterampilan yang Anda kuasai selama Anda kuliah. Ambil atau mungkin cermati kuasai beberapa mata kuliah yang paling Anda minati dan jadikanlah itu sebagai passion Anda. Karena kalau misalnya sudah punya peminatan di bidang ilmu, saya kira Anda punya arah nanti ketika mau mencari pekerjaan ya atau mau wira swasta. Oke, untuk di perilaku konsumen nanti kedepannya teman-teman ini ada dua versi karir ya yang bisa dipilih oleh teman-teman. Anda bisa wira swasta, ya bisa membuka usaha atau bekerja di dunia marketing, advertising. Kalau misalnya kita bicara tentang marketing, advertising itu juga bidangnya banyak ya. Bidangnya bisa di sosial medianya, bisa mungkin bidang untuk penentuan strategi marketingnya, ke komunikasinya, atau mungkin ke relasinya. Dan ini semoga waktu yang singkat ini, ya dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir nanti dengan beberapa kelompok yang nanti akan maju, ini bisa menjadi tambahan lah ya, alternatif ya, wawasan dan menambah perbendaharaan mengenai prospek kerja. Dan yang mau bisnis pun, yang mau wira swasta pun, saya kira perlu mencermati mata kuliah pelaku konsumen, karena sebuah bisnis, sebuah usaha, kalau mau stabil, kalau mau sukses, juga perlu melihat dinamika konsumen yang ada. Anda dituntut untuk terus inovasi, dituntut untuk terus mengembangkan usaha Anda ya. Oke, ini popok bayi, ya. Ini satu jenis produk yang muncul karena adanya pergeseran budaya, ya, karena adanya gaya hidup juga ya, lifestyle. Nah, nanti kita lihat seperti apa dari kelompok 10 melakukan analisis ya terhadap produk ini. Nanti teman-teman menyampaikan terlebih dahulu hasil diskusinya, monggo silahkan. Kemudian nanti misalnya sudah selesai, nanti kita diskusi aja ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol aja terkait dengan materi ini. Begitu, mungkin silakan siapa yang mau memulai terlebih dahulu. Monggo, Mas atau Mbak. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan produk popok bayi. Di sini saya sendiri Nur Soleha Pak, 18 NIM-nya 18081172 dan bersama dengan ketiga teman saya ada Lolita, Jafar dan Kari Yunus. Oke, lanjut.
Nah, di sini popok bayi. Popok bayi ini kan biasanya digunakan untuk menyerap kulit dan mengumpulkan kotoran yang dirancang untuk menjaga kulit tetap kering dan mengisolasi dari pakaian, tempat tidur, dan lingkungan sekitar bayi. Kemudian bahannya biasanya itu lapisan kedap air, gel penyerap, plastik, atau kertas. Kemudian namanya penggunaan popok bayi ini sendiri itu ada sekitar 3 sampai 4 jam. Oke. Selanjutnya untuk target. Selanjutnya saya yang melanjutkan, Pak. Saya Lolita Hutagaul, NIM-nya 1808-1518. Saya melanjutkan metode, saya melanjutkan target marketnya. Target kami itu adalah orang dewasa atau lebih spesifik kepada orang tua yang memiliki anak bayi, dan targetnya juga kepada bayi-bayi yang baru lahir atau orang tua yang memiliki newborn, dan digunakan kepada baby yang baru 1 bulan sampai dengan toddler atau balita. Selanjutnya teman saya, Pak, yang melanjutkan. Oke, selanjutnya di sini ada metode pemasaran. Metode pemasaran sendiri, di sini kami ada 4 metode. Yang pertama itu memaksimalkan promosi atau iklan produk melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan website. Kemudian membuka toko online atau e-commerce, kemudian mendistribusikan pada toko mitra atau mitra yang memiliki lokasi strategis sesuai target sasaran popok bayi ini sendiri. Kemudian mengadakan diskon pada event-event tertentu. Seperti itu. Lanjut. Oke, selanjutnya saya Muhammad Jafar Amin dengan NIM 1808-1814. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelebihan produk popok bayi. Yang pertama yaitu bahan yang mudah didapat. Yang kedua, lama penggunaan antara 3-4 jam sehingga dapat digunakan untuk penggunaan. Misalkan perjalanan jauh atau saat bayi sedang tertidur. Yang ketiga yaitu pemakaian yang praktis. Kelebihan metode. Yang pertama, promosi atau iklan, yaitu untuk membantu perluasan informasi kepada halayak. Yang kedua, toko online, untuk mempermudah konsumen bertransaksi secara online. Yang ketiga, yaitu distribusi, untuk membantu penjangkauan lokasi secara strategis. Yang keempat, yaitu diskon. Diskon ini menarik minat pembelian secara besar-besaran, sehingga pembeli tertarik untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya. Mohon maaf sebelumnya Pak, ini jaringan saya kalau on cam kurang stabil Pak. Dari tadi hilang muncul suaranya. Ya, nggak apa-apa, Mas Kurinus. Baik, saya akan menjelaskan kekurangan dari popok bayi. Yang pertama, kekurangan produk. Untuk bahannya itu sulit terurai sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Lebih khususnya popok bayi sekali pakai. Kemudian lamanya penggunaan. Untuk penggunaan yang melebihi waktu seperti pada aturan tadi akan menyebabkan iritasi pada kulit bayi, yang dimana kulit bayi itu sensitif untuk pemakaian yang terlalu lama. Kemudian boros, lebih khusus pada popok bayi sekali pakai, di mana ketika sudah penuh atau jamnya sudah lewat, maka harus segera diganti, sehingga menyebabkan itu tadi, pencemaran lingkungan. Kemudian kekurangan metode. Yang pertama, promosi atau iklan. Membutuhkan penyusunan konten yang up to date dan berbeda-beda agar terlihat menarik. Nah, jadi pada umumnya itu produk popok bayi itu hampir sama semua ya Pak. Jadi membutuhkan ide yang lebih up to date untuk bisa sedikit berbeda dari produk popok bayi yang lain. Kemudian yang kedua, distribusi. Persaingan dengan produk-produk lain. Jadi kalau dilihat bahwa produk bayi pada umumnya tidak mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Jadi hampir semua produk popok bayi itu
eh, punya ciri khas yang sama gitu. Kemudian yang ketiga, toko online. Masih kurangnya penggunaan orang tua yang dapat mengerti dengan sistem belanja online dan kekurangan alat komunikasi untuk bisa membeli melalui toko online. Yang terakhir itu diskon. Tidak selalu diberikan sebab akan menurunkan harga pokok dari produk tersebut. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Kurinus dan kawan-kawan. Oke, kita sambil ngobrol aja ya teman-teman ya. Nanti kita Ya, Pak. santai aja sambil ngobrol. Oke, ini popok bayi. Ini menjadi satu produk yang di era sekarang sangat butuh ya, sangat dibutuhkan dan saya kira nggak pernah surut ya. Karena ini produk yang untuk kalangan tertentu, untuk segmen tertentu, ini produk yang memang benar-benar dibutuhkan. Tapi kalau misalnya dari sisi apa? Dari sisi penjualnya, saya nyambung ke Mas tadi, Mas Kurinus ya, yang menyebutkan popok ya. Popok itu kan banyak banget ya mereknya. Bahkan pada akhirnya ada satu merek awal pionir dari popok bayi yang akhirnya disebut sebagai produk itu sendiri ya, Pampers ya. Pampers itu kan merek kan, teman-teman kan. Oke, Pak. Jadi sebagai informasi ya, Pampers itu adalah saya baca-baca di artikel itu menjadi merek popok bayi yang awal-awal masuk di Indonesia. Jadi nggak heran ketika orang dulu-dulu ya, ketika membeli popok, ya mereknya Pampers. Dan sampai sekarang, ketika mau menyebutkan popok, itu tetap menyebutkan Pampers, walaupun mereknya berbeda. Ini yang menjadi apa? Menjadi pemahaman ya bahwa suatu hal, suatu merek, suatu produk yang sudah melekat kuat pada masyarakat ya, itu dengan sendirinya nama merek tersebut akan digunakan sebagai nama produk tersebut. Di Indonesia banyak ya beberapa apa? Beberapa produk penyebutannya merek ya. Kayak misalnya katakanlah mie instan. Ya, mie instan orang cenderung bilang Indomie. Padahal kalau misalnya kita di warung beli Indomie, yang dibeli belum mungkin Indomie. Bisa mungkin Supermet atau yang lain. Kayak misalnya air mineral ya. Air mineral apa kira-kira yang paling terkenal? Aqua, Pak. Wah, Wah, pasti. Ya. Kalau misalnya Mbak Lolita beli di warung, beli aqua dong. Yang datang bukan aqua. Mungkin le minerale misalnya, atau Cleo misalnya. Atau Aguaria misalnya. Karena sudah melekat di situ. Ya. Oke, sekarang coba gini misalnya. Kita berandai-andai ya. Ini misalnya Mbak Lolita dan kawan-kawan mau bisnis popok bayi. Ya. Ini kan yang bisnis popok bayi itu kan banyak ya. Dari yang skala rumahan sampai dijual di supermarket. Nah, kira-kira strateginya Mbak Lolita dan kawan-kawan, ini kan popok bayi ini kan sangat banyak kompetitornya. Ya, bisa jadi mungkin banyak banget yang jual. Nah, biar orang ngeh terhadap popoknya Mbak Lolita dan kawan-kawan, atau mungkin biar laku, itu kira-kira ide atau mungkin inovasi yang bisa dilakukan kalian gimana? Punya ide nggak? Punya saran nggak kira-kira? Jadi kan suatu produk yang saya kira banyak banget pihak yang menjual popok bayi. Dari mulai individu, skala rumahan, sampai ke supermarket. Nah, kalau misalnya kalian mau menjual produk ini, popok bayi, punya bayangan nggak sih kira-kira supaya popok bayinya kalian laris, banyak yang beli, ada inovasi nggak kira-kira? izin Pak. Boleh, Mbak Nur Soleha, silakan. Nah, ya Pak. Kalau menurut saya Pak, ini Pak, saya kepikiran gimana idenya itu lebih ke gimana kita mendistribusikannya ke bekerjasama dengan pihak posyandu. Dia pihak posyandu, kita distribusi ke pihak posyandu di mana mereka menjadi mitra kita untuk menjualkan produk ini
Karena misalnya satu bulan sekali kan mereka itu mengadakan posyandu. Ya, Nah, posyandu sebulan sekali ya. iya. Dan kan biasanya beda-beda tempat ya, Pak. Jadi sekiranya itu yang akan menjadikan promosi. Kalau Oke. orang posyandu yang bawa pasti akan dipercaya gitu oleh orang-orang tuanya kayak gitu. Ini produknya Oke. bagus berarti kayak gitu, Pak. Oke, kemudian terkait dengan merek, ya, teman-teman tahu nggak ya merek-mereknya popok bayi? Merek Meris. Banyak teman-teman, Ya, ada banyak. Mami Poco, Mami ada Poco. Pampers itu sendiri, kemudian ada, wah saya malah lupa. Nah, biasanya gini teman-teman, saya juga punya anak ya, anak bayi, ya. Jadi biasanya kalau ibu-ibu, ya, itu biasanya punya patokan merek tertentu. Jadi misalnya katakanlah Mbak, mohon maaf ya Mbak Lolita misalnya, Mbak Lolita lebih senang merek A, Mbak Nur Soleha lebih senang merek B, dan selamanya besok-besoknya dia akan selalu menggunakan merek tersebut. Ini yang saya kira perlu melihat aspek-aspek dari popok itu sendiri, teman-teman. Karena walaupun popok seperti itu, walaupun hanya sebagai tempat pipisnya anak bayi, tapi punya banyak pertimbangan saya kira ibu-ibu di situ. Selain masalah harga, ya, juga soal kenyamanan biasanya, kenyamanan Sesuaian gitu. bayinya. Ya, kadang saya pernah pakai merek lain, bocor, Mbak. Pada akhirnya saya menggunakan merek yang itu terus. Ya. Terus soal harga biasanya. Jadi kalau misalnya harganya semakin murah, itu kadang kualitasnya semakin jelek memang. Jadi biasanya ada satu lagi merek namanya Sweetie. Itu murah, tapi tipis. Ya, makanya kan pada akhirnya ya tergantung mindset orang ya. Kalau misalnya mohon maaf, ya duitnya nggak banyak, hanya punya uang sedikit, ya dia akan pakai merek yang harganya murah. Tapi kalau misalnya dia merasa punya budget lumayan, dia pakai merek yang punya kualitas yang lumayan baik. Nah, ini juga perlu melihat di kondisi posyandunya misalnya. Karena kalau popok itu kan ada yang dijual satuan, ada yang dijual per 20, ya. Terus ada yang dijual paling besar kayak gini misalnya. Ya, ini 40 sampai 50. Jadi biasanya kalau dijual di warung-warung, ya, di warung-warung desa, warung-warung kampung, itu ngejualnya yang satuan, Mbak. Jadi mohon maaf ya. Nah, dia jualnya cuma segini. Satu saset segini, harganya kalau nggak salah 2,5 apa 3.000 ya, satu gini. Jadi biasanya menyesuaikan sama lokasinya. Kalau misalnya lokasinya di perkampungan, di pedesaan, itu biasanya ngejualnya nggak langsung segini. Tapi ngejualnya biasanya cuma separuhnya ini, yang satuan. Tapi kalau misalnya di dekat perumahan, di minimarket misalnya, atau mungkin katakanlah di supermarket, itu menjualnya langsung banyak kayak gini. Yang kecil-kecil itu biasanya nggak dijual. Dan kalau misalnya Anda memperhatikan harganya, yang dijual di supermarket dengan harga segini, kalau dihitung-hitung per popoknya ya, Anda mau hitung-hitungan ya, dihitung satuannya, itu memang lebih murah yang satu pak ini harganya, daripada yang hanya satuan. Karena kadang kalau misalnya satuan, ya orang lebih ngejar praktis ya. Wah, nggak ada popok nih, butuh cepat, ya udah beli di warung, 3.000. Nah, itu juga menjadi strategi marketing, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu nggak? Tahu Pamela nggak? Tahu ya? Kalau yang paling dekat di kampus 3, yang Pamela 6, yang Candi Gebang. Ya. Di Pamela, harganya tentu lebih murah daripada minimarket yang modern ya. Kita ambil contoh semacam Alfamart, Indomaret, dan sebagainya. Jadi ini Anda perhatikan, di Pamela, itu banyak produk yang dijual itu hanya satuan. Jadi cuma satu sasetan aja. Tapi kalau misalnya di Alfamart atau di Indomaret, itu biasanya produk yang dijual itu langsung gede. Kayak misalnya kopi, kayak misalnya semacam biskuit dan sebagainya.
Terus kayak misalnya apa ya? Tahu biskuat ya, teman-teman ya? Biskuat itu kalau misalnya dijual di Alfamart atau mungkin di Indomaret, itu satu pak gede yang dijual. Tapi kalau di warung-warung kecil atau mungkin di Pamela misalnya, itu hanya satu pak kecil, saset ya. Ya cuma satunya cuma ada 6 biji aja. Kayak misalnya Pampers tadi misalnya. Nah, itu juga bisa menjadi tambahan sih untuk strategi marketing. Karena memang nanti tergantung dari segmentasinya lagi, lokasinya, ya. Kemudian misalnya promosinya ya, coba saya bisa diperlihatkan di bagian metode, teman-teman. Mohon maaf. Ya. Oke, memaksimalkan promosi atau iklan produk melalui sosmed, Instagram, Facebook, website. Ya, kira-kira misalnya pakai website, worth it nggak ya, Mas Mbak? Menjual popok pakai website. Sebenarnya sekarang udah kurang sih Pak ya kalau website Kurang ya? karena lebih ribet. Pakai Instagram aja, pakai Facebook aja, kadang tergantung produknya lagi sih Mbak Lulita. Kalau misalnya produknya itu produk yang agak-agak langka, dan orang butuh nyari untuk produknya, itu bisa sih pakai sosmed, pakai online. Tapi misalnya produk-produk seperti ini, itu kan hampir bisa ditemui di setiap warung ya. Jadi ada beberapa produk yang kadang orang butuh nyari dulu untuk dapat produknya. Sehingga penggunaan sosmed itu jadi efektif. Tapi kalau misalnya kita cari produk yang sekiranya di sekitar rumah itu ada, mau di warung, mau di Alfamart, mau di minimarket, itu ada, kok kayaknya kurang efektif ya, kalau misalnya pakai sosmed. Jadi misalnya gini, kayak apa ya? Sorry, Mbak Lolita pakai Softland nggak, Mbak? Enggak Pak. Enggak. Kayak Softland aja, itu kan banyak dijual di sosmed. Karena Softland nggak di, istilahnya orang nggak, ini kebutuhan kebutuhan sekunder tersier ya. Kan juga butuh nyari juga kalau misalnya mau nyari soft lens. Nah, kalau misalnya di sosmed, di Instagram mungkin cocok. Tapi kalau misalnya mencari produk yang sekiranya itu gampang dicari, itu menjadi kurang worth it ya. Kecuali kalau misalnya mau menggunakan relasi. Jadi biasanya kalau relasi itu pastikan bahwa kalau misalnya kayak Anda mau jualan, itu punya banyak relasi. Jadi biasanya kalau untuk di upload di WA atau mungkin di sosmed itu lebih mencari relasi sih. Jadi mungkin misalnya Mbak Lolita asli mana kamu? Kalimantan Barat Pak. Dari Kalbar. Iya. Soalnya kamu pengen promosi usaha ke teman-teman SMA-mu misalnya, atau ke teman-teman SMP-mu. Itu bisa sih pakai sosmed. Jadi bukan media promosi utama, tapi memang sekali lagi melihat dari targetnya kita juga. Karena kalau misalnya mau nyari popok pun di depan rumah mungkin ada. Karena biasanya kalau kita memakai kayak ini misalnya teman-teman, ini saya tuh baru nyari tutup freezer kulkas. Oh ya, punya saya kulkasnya tutup freezernya itu pecah. Jadi kalau infonya itu nggak dijual bebas di tempat-tempat toko elektronik. Jadi memang banyak yang menjualnya justru di Tokopedia. Dan saya buka di Tokopedia, buka di Instagram, hashtag ya, tutup freezer di Tokopedia, di Shopee, banyak banget ternyata memang yang dijual. Jadi itu contoh produk yang saya kira nggak dijual bebas ya, istilahnya butuh nyari. Nah, misalnya kayak gitu sih. Itu juga perlu diperhatikan. Jadi metode pemasaran juga bisa kita menjual langsung, ya, selling, istilahnya menjual langsung ke konsumennya, atau melalui online. Ini juga melihat produknya. Tapi kalau misalnya produknya seperti ini, bisa jual langsung juga bisa sih, menentukan lokasinya. Di dekat perumahan misalnya, atau mungkin di perkampungan. Saya kira kalau misalnya orang-orang kampung pun kadang sekarang udah mulai butuh pampers ya, udah mulai butuh popok. Ini bukan lagi istilahnya bukan lagi barang untuk orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang kaya atau orang-orang di kota. Kalau orang-orang di pedesaan pun, orang-orang di kampung pun sekarang udah pakai popok. Beda mungkin zaman 10 sampai 15 tahun yang lalu. Tahu popok kain ya, teman-teman ya? Popok kain itu yang kayak popok, kayak pampers ya, tapi bentuknya kain, ada talinya. Itu sekarang udah nggak laku, teman-teman. Jadi dulu
Ini juga terkait dengan budaya lagi. Terkait dengan budaya, kalau di Jawa ya, di Jogja, di Jawa Tengah, memang ada sebagian komunitas orang-orang asli Jawa, itu yang bilang bahwa anak bayi jangan dipakai pamper sampai usia 3 bulan dulu. Jadi kalau misalnya dari lahir sampai usia 3 bulan, itu pakai popok kain. Katanya sih, kulitnya bisa iritasi. Karena di usia-usia baru lahir sampai 3 bulan, itu masih sensitif. Sehingga kalau misalnya pakai pampers, itu akan nggak tahu, akan lembab atau seperti apa. Tapi kalau popok kain, itu kan terbuka yang punya segitiga itu ya, ada talinya. Tapi sekarang, itu udah nggak laku, teman-teman. Di toko-toko perlengkapan bayi, itu popok kain itu udah nggak laku. Kalau sekarang anak bayi baru lahir aja, udah dipakein pampers kok. Karena praktis. Orang nggak mau ribet. Karena popok kain itu kan sekali pakai. Kalau anakmu, bayimu pips, ya udah kamu cuci. Ganti lagi yang baru. Dan bisa dibayangkan, satu hari itu bayi bisa pipis berapa kali? Kita mungkin 10 kali. Berarti kan 10 kali popok kain. Itu akan sangat ribet. Apalagi sekarang orang-orang punya yang sibuk ya. Ibu-ibu punya yang kerja kan. Udah nggak kayak zaman dulu lagi kan. Makanya kan pampers ini kan jadi barang yang jadi solusi bagi kita semua, teman-teman. Oke, kayak gitu teman-teman, ya gambarannya. Jadi kalau kita ngomongin perlengkapan bayi pun, sekarang sudah menuju ke arah kepraktisan ya. Tidak lagi soal apa, wah kalau kayak gini nggak boleh, kalau seperti ini nggak boleh. Ya udah praktis, ya kayak laundry lah misalnya. Kayak Gojek, Grab, ya mohon maaf ya, kadang orang di desa pun udah paham soal Grab. Pakai Gojek udah bisa. Ya, jadi bukan suatu hal yang asing buat mereka. Makanya kan kadang di kota kecil pun, seperti di Kebumen, seperti di Klaten, ambil contoh di Jawa ya, di Kebumen, di Klaten, di Solotigo, misalnya di Wonosobo, di Temanggung, di Pacitan, Wonogiri, yang notabene mereka kota kecil, kabupaten kecil, tapi Grab sama Gojek pun sudah masuk ke sana. Makanya kan dulu kan Gojek hanya di kota-kota besar aja, cuma di Jogja, Solo, Semarang, Jakarta, Bandung, dan sekitarnya kan. Tapi kota kecil pun sudah ada, karena sudah sangat butuh orang. Ini pergeseran budaya lagi, teman-teman. Besok kita nggak tahu lagi nanti. Ini sekarang ada model baru, teman-teman. Ada model baru apa? Kalau pernah dengar, namanya Clody. Clody itu popok, ya, popok kayak gini. Cuma dia modelnya celana, teman-teman. Celana, terus dirangkap dua. Jadi, kalau misalnya, ini kecuali ya, kecuali kalau, mohon maaf ya, kalau BAB ya. Kalau BAB memang harus diganti. Tapi kalau Clody itu, modelnya dicuci. Jadi modelnya pampers, tapi bentuknya celana. Jadi tinggal dipakai aja. Jadi kalau misalnya kamu mau mandi sorenya, tinggal dicuci. Jadi selama 10 jam, 8 jam. Oh ya, tadi sedikit revisi ya. Kalau penggunaan pampers, itu bukan 3-4 jam. Setahu saya sampai 8 jam. Hanya pampers. Jadi 8 jam itu paling nggak harus diganti. Gitu ya, teman-teman. Saya kira ini bisa menjadi tambahan wawasan buat teman-teman. Tidak semuanya harus pakai sosmed, ya. Tidak semuanya harus pakai marketplace, walaupun sekarang zamannya sosmed, zamannya TikTok, ya. Tapi juga perlu memperhatikan segmen dari produk tersebut, ya. Nah, kita lihat Instagram, kita lihat TikTok. Sekarang kan berlomba-lomba pakai TikTok ya, teman ya. Apapun promosi pakai TikTok, pakai Instagram, tapi juga sekali lagi perlu melihat kegunaan, ya, dan segmentasi dari produk tersebut. Gitu aja mungkin, teman-teman. Terima kasih, ya. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Pak, izin Pak, saya mau yang metode pemasaran nomor 1 itu, memaksimalkan promosi iklan produk melalui itu, gambaran saya tuh seperti, kan Bapak tadi bilang kalau popok kan pasti kita lebih gampang beli langsung ya Pak, dimanapun ada gitu. Cuman maksud saya nomor 1 itu gambarannya, sekarang kan orang tuh banyak banget yang mengenal sesuatu itu dari medsos. Oke. Jadi maksud saya pemasarannya ini adalah dengan
sekarang kan kalau misalnya kita lihat Instagram itu, misalnya langsung ke track apa yang interest kita tuh apa. Jadi iklannya akan muncul itu merek diapers ini gitu loh. Jadi maksud saya mungkin nomor satu itu metode pemasaran lebih ke pengenalan secara medsos sih, Pak. Oke. Bisa juga mungkin pokoknya ya, Mbak Lolita ya. Jadi misalnya kalau ini tergabung di satu toko, artinya nggak cuma menjual pampersnya aja, itu banyak kok saya kira bisa juga. Jadi memang ya, nah kita mau promosikan sebenarnya segala cara digunakan ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita berkaitan dengan budget kita juga kan harus menyesuaikan lagi nanti. Oke, tidak ada masalah ya. Instagram, Facebook, website ya. Kalau website mungkin bisa aja sih. Saya pernah dapat ini Mbak Lolita, pernah dapat Pampers tapi harga pabrik. Jadi Pampers yang belum dikemas kayak gini, itu biasanya mereka yang menjualnya model gede itu loh Mbak. Yang dia belum dikemas di merek-merek tertentu. Tapi dia menjual saya bilangnya harga pabrik gitu loh. Itu pernah ketemu sih memang ya di Tokopedia apa di Bukalapak ya. Aku lupa sih. Karena dulu mikirnya kita mikir harga murah dan langsung banyak. Jadi nggak perlu beli-beli lagi gitu loh. Nah, ya bisa 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 dipertimbangkan memang. Ya, tergantung nanti seperti apa yang mau kita jual. Kayak misalnya di toko bayi pun, di toko-toko perlengkapan bayi pun, itu yang merek yang dijual itu kan nggak semua merek. Jadi merek-merek yang dijual itu memang merek-merek yang disukai sama masyarakat sekitar. Jadi kalau misalnya kan ada popok yang harganya 70.000 ya, aku lupa nama mereknya apa. Itu di Wijaya ada. Tahu Wijaya ya? Wijaya itu toko bayi paling lengkap se-Jogja. Itu nggak cuma satu toko, ada 5-6 toko. Itu ada Pampers yang harganya satu pak isi 40 atau 50 sampai 70.000. 70.000 ya buat saya terlalu mahal. Ini gini cuma 40. 50. Tetapnya 1.000 berarti kan itu hitungannya kan. Daripada di minimarket atau di warung beli satuan cuma 3.000, ya udah beli segini aja. Itu juga bisa dicoba sih untuk strategi marketingnya. Kayak gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Nanti next time, oh ya teman-teman, satu lagi, ini dari fakultas ya, dari Fakultas Psikologi memang ini baru coba untuk merintis ya unit kewirausahaan. Jadi dalam bulan-bulan ini kita sedang coba untuk membuat beberapa program. Ya, ini di luar perkuliahan. Ini lebih ke lebih ke ekskul ya, lebih ke soft skill. Kalau misalnya teman-teman nanti punya usaha atau punya bisnis yang mau dipromosikan juga bisa nanti di situ. Terus kalau misalnya pengen dengar beberapa talk show, beberapa webinar nantinya, itu teman-teman bisa follow ya, tak tulis di chat ya, Instagram. Ini kewirausahaan si UMBY ya, kewirausahaan si UMBY. Nanti itu yang pegang akunnya saya sama beberapa mahasiswa. Kalau misalnya nanti ada masukan, saran terkait dengan kewirausahaan, terkait dengan marketing, konsumen dan sebagainya, bisa DM ya, teman-teman ya. Nanti menjadi media komunikasi kita di situ. Gitu aja. Terima kasih buat teman-teman ya, sukses ya. Semoga sehat selalu dan insya Allah besok ada rezeki, ada kesempatan kita bisa ketemu di kampus ya. Mungkin nanti di semester 7 bagian 2018 mungkin ketemu dengan saya nanti ya di beberapa mata kuliah wajib ya. Thank you semuanya, sehat-sehat, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Sehat selalu.